Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim wa an'im mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh keutamaan, bulan rahmat, bulan ampunan, bulan hidayah, dan sekarang hanya beberapa menit lagi mengucapkan salam perpisahannya dengan kita. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin saya ingatkan dan saya nggak mau memperpanjang. Yang pertama, hendaknya kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah perpisahan dengan bulan Ramadan. Apa amalan ibadah yang utama ketika kita selesai mengerjakan puasa. Kita tahu bersama bahwa besok insyaallah ta'ala kita akan salat Idul Fitri dengan segala adab dan sunnahnya. Lalu juga di malam ini kita bayar zakat fitri atau zakat fitrah. Lalu rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Nah, dari semua itu ada sebuah ibadah yang menjadi pengikat amalan-amalan di malam ini dan amalan-amalan di hari esok, bahkan pengikat amalan-amalan di masa yang akan datang. Sekali lagi, ada banyak amalan yang bisa kita kerjakan dan banyak sudah familiar dengan amalan-amalan tersebut, tapi kita akan bahas pada kesempatan ini yang menjadi andalan, yang menjadi prioritas dan menjadi pengikat seluruh amal-amalan tersebut. Dan amalan ini tidak lain bukan adalah zikrullahi azza wa jalla, berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir dengan lisan, mengingat Allah dengan hati, dan diterapkan dalam anggota badan. Hadirin Allah muliakan, ketika Allah berfirman tentang puasa Ramadan, apa firman Allah subhanahu wa ta'ala? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menyatakan walitukmilul iddata, hendaknya kalian menyempurnakan ibadah puasa sebulan penuh dengan sempurna. Walitukmilul iddah, sempurnakan bulan Ramadan, puasa sampai selesai, puasa sampai 30 hari jika hilal tidak terlihat seperti yang kita lakukan pada tahun ini, atau 29 jika hilal terlihat, sempurnakan jumlahnya. Lalu berikutnya apa? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas petunjuk dan hidayah yang Allah berikan kepada kalian selama ini. Hadirin Allah muliakan, hendaknya kalian bertakbir. Makanya kita mengenal istilah malam takbiran, karena amalan yang ditekankan adalah bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ingat bahwa bertakbir adalah salah satu bagian daripada berzikir kepada Allah. Dan bukan hanya kita baca pada malam hari ini atau kita ungkapkan pada malam hari ini, tapi ini harus menjadi darah daging kita setelah Ramadan. Kita harus banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini nasihat para ulama kita. Di antaranya seperti nasihat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, salah satu pakar fikih besar dari Masjid Nabawi. Beliau mengatakan bahwa setelah puasa Ramadan, amalan yang hendaknya kita lakukan atau PR besar kita adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disitir dari nasihat beliau. Seringkali ini yang kita lupakan. Dan bukankah bahwa zikir adalah ruh dari berbagai macam ibadah. Ruh dari berbagai macam ibadah. Oleh karena itu, pola yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya setelah kita ibadah, maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita renungkan sholat-sholat kita, sholat subuh kita, sholat zuhur kita, sholat asar kita, sholat maghrib kita, sholat isya kita. Apa yang kita lakukan setelah selesai melakukan sholat-sholat tersebut? Ya, kita berzikir.
kita beristighfar, kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya. Lalu kita bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, mengucapkan takbir 33 kali. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan, ketika setelah sholat kita disuruh berzikir kepada Allah, kita disuruh bertasbih, kita disuruh bertahmid, ketika kita disuruh bertakbir. Setelah selesai bulan Ramadan kita disuruh bertakbir dan berzikir kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ketika haji misalnya, ketika haji, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 200? Allah mengatakan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka apabila kalian telah selesai mengerjakan ibadah haji kalian, selesai mengerjakan ibadah haji, apa yang harus dilakukan? Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka hendaknya kalian berzikir dan mengingat Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut ayah-ayah kalian, orang tua kalian, kakek kalian. Kalian bangga-banggakan ayah dan kakek kalian, maka berzikirlah seperti itu. Au asyadda dzikra, atau lebih besar, lebih banyak dan lebih dalam lagi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pola terbangun, hadirin. Sekali lagi, di Ramadan setelah selesai walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya sempurnakan puasa sebulan penuh, lalu bertakbir, berzikir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Pada saat setelah sholat disuruh berzikir kepada Allah. Pada saat setelah haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, berzikirlah kalian. Lalu kita bisa ambil contoh lagi setelah sholat Jumat, salah satu ibadah dan syiar Islam yang paling tinggi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha. Berzikirlah. Dan apabila salat dan jika salat telah selesai, salat Jumat telah selesai, fantashiru fil ard, maka bertebarlah di atas permukaan bumi, kembali beraktivitas, kembali berkarya, kembali berbuat sesuatu. Tapi apakah berhenti ayatnya sampai di sini? Enggak. Wabtaghu min fadlillah, dan berharaplah karunia dari Allah. Berhenti sampai di sini? Enggak. Wadhkurullah, dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, amalan yang diprioritaskan, amalan yang diandalkan, amalan yang hendaknya kita tekankan setelah kita mengerjakan ibadah, setelah kita selesai dari Ramadan, setelah selesai dari haji, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak ingat sama Allah. Jangan kita lupa jangan setelah Ramadan yang kita ingat makhluk lagi, yang kita ingat kerjaan lagi. Betul, semua harus digarap, tapi hati kita ingat sama Allah. Dan kalau kita kerjakan urusan dunia kita itu dalam rangka mengabdi kepada Allah, dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Karena ini intinya. Yang membuat kita lalai adalah pada saat yang membuat kita maksiat, yang membuat kita melakukan kesalahan, yang membuat kita emosional, yang membuat kita meledak-ledak, membuat kita marah-marah, yang membuat kita melakukan dosa, itu karena kurangnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya berzikir. Makanya semua penyakit-penyakit itu obatnya zikrullah azza wajalla. Dan kegagalan yang paling gagal adalah ketika hati itu lupa berzikir kepada Allah. Makanya Qatadah mengatakan a'dhamul masaibu qaswatul qalb. Separah-parah musibah adalah ketika hati itu keras karena tidak berzikir kepada Allah. Itu separah-parahnya musibah. Separah-parah musibah bukan kita jatuh sakit. Separah-parah musibah bukan ketika kita miskin gak punya apa-apa. Separah-parah musibah bukan pada saat kita jobless. Separah-parah musibah bukan ketika kita gagal mudik. Walaupun mudik itu penting dan kita harapkan itu selalu kita harapkan momen tersebut. Tapi itu bukan separah-parah musibah. Separah-parah musibah adalah kita gagal berzikir kepada Allah dan kita lupa. Akhirnya kita ingat makhluk. Akhirnya dari situlah awal dari penderitaan demi penderitaan. Masih ingat ucapan Ibnu Aun? Kata beliau rahimahullah, dzikrun nasi da' wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit. Dan obatnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba deh kita
Ketika hati kita dipenuhi dengan mengingat manusia, siapapun manusianya. Dan ini bukan tentang yang kita benci saja, atau yang kita kecewa dengannya, yang kita cintai misalnya. Apa yang membuat misalnya, apa salah satu faktor yang membuat seorang istri itu menderita? Karena dia terlalu cinta dan terlalu ingat sama suaminya. Oh, itu fatal. Nggak boleh. Dan itu membuat kita menderita. Itu kata Ibnul Aun, dzikrun nasida. Apa yang membuat seorang ibu terpuruk ketika anaknya kena musibah? Karena hatinya terlalu cinta dan terlalu mengingat anaknya. Maka akhirnya galau, hancur. Saya tahu ada seseorang yang ketika anaknya meninggal, beliau nggak bisa move on selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun terpuruk. Bandingkan, memang berat. Kan yang mengatakan itu ringan. Tapi bandingkan dengan Nabi SAW. Nabi ketika wafat, itu beliau meninggal dalam kondisi kehilangan seluruh anak kecuali Fatimah. Karena seluruh anak Nabi SAW wafat di saat beliau hidup. Kecuali Fatimah. Dan kita tahu bagaimana sakitnya orang tua ketika ditinggal wafat seorang anak. Tapi apakah kita lihat Nabi jatuh, Nabi nggak bisa move on, Nabi nggak mengganggu kinerja beliau atau peran beliau sebagai Nabi dan Rasul? Enggak. Kenapa? Dzikrullahi azza wa jalla. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum, jangan sampai kita kehilangan momentum. Berapa menit lagi kita berpisah dengan Ramadan? Kita harus lanjut ke amalan berikutnya. Dan amalan berikutnya adalah zikrullah. Dan itu pengikat. Dan tidak ada kontradiksi dengan bayar zakat. Maka kenapa orang bayar zakat fitri atau bayar zakat fitrah pada malam ini? Kalau bukan karena dia ingat Allah perintahkan dia untuk bayar zakat. Orang kalau lupa sama Allah, nggak bayar zakat malam ini. Nggak akan bayar zakat. Ada sebagian orang besok tuh nggak sholat id, tidur aja deh. Nggak sholat id. Kenapa? Lupa sama Allah Jalla wa'ala. Nah, hendaknya sekali lagi kita mengingat Allah bukan hanya sekedar pada saat kita sholat id, tapi setelah sholat id. Karena banyak kita ketika ketemu ngumpul segala macam, akhirnya buat dosa lagi, buat maksiat lagi. Sebagian ibu-ibu atau wanita ketika menutup rapat auratnya Ramadan, begitu tanggal 1 buka aurat lagi. Itu apa bukan karena lupa sama Allah Jalla wa'ala? Yang dia ingat adalah bagaimana menampilkan kecantikannya. Yang diingat di hatinya adalah bagaimana show off. Akhirnya maksiat lagi. Ini semua tentang maksiat. Kenapa di banyak tempat masjid itu sepi di tanggal 1 Syawal? Zuhur sepi, asar sepi, maghrib sepi, isya sepi. Dan orang lupa sholat. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi pandemi pada hari ini. Tapi kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, kenapa? Lupa sama Allah Jalla wa'ala. Maka sekali lagi, ini amalan pengikat seluruh amal ibadah. Jangan pernah kita lupakan itu. Itu nasihat para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Setelah ini kita harus menjadi pribadi yang memperbanyak berzikir kepada Allah. Makanya orang-orang beriman apa kata Allah dalam surat Al-Imran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Al-Imran ayat berapa? 199 kalau nggak salah ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Dan dia bisa bertafakkur atas penciptaan di langit dan di bumi. Orang-orang beriman, zikir tuh nggak kenal waktu. Zikir nggak kenal waktu. Semua amal ibadah itu seringkali kendala, kita punya kendala dalam melakukannya. Tapi zikir tidak. Sholat, wanita haid nggak bisa sholat. Wanita nifas nggak bisa sholat. Tapi zikir semua kita bisa berzikir. Wanita haid bisa berzikir kepada Allah. Ada banyak orang nggak bisa puasa karena sakit, tapi orang sakit yang nggak puasa bisa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa berzikir. Orang saudara-saudara kita yang tidak bisa bicara, yang bisu, itu bisa berzikir dengan hati mereka. Bisa berzikir. Gak ada alasan untuk tidak berzikir. Ada orang nggak bisa sholat Idul Fitri besok karena sakit, karena apa, dan segala macam. Tapi dia bisa berzikir kepada Rabbul Alamin.
Wah, ini kekuatan kita jemaah sekalian. Makanya Nabi kan SAW to the point aja. Orang yang kan kata Nabi kan, perumpamaan orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Bayangkan, sangat direct, sangat to the point, hidup sama mati. Anda pengen tahu bedanya? Lihat orang yang hidup lalu bersanding dengan jenazah. Itu kayak mereka kira-kira begitu deh. Memang nggak ditampilkan, tapi hatinya mati jemaah. Nah, hidup nggak enak, nggak bisa merasakan kebahagiaan. Zikir itu ruh, dan kita sering lalai dalam hati. Makanya sekali jaga zikir pagi petang. Besok nih, jangan sampai karena sibuk ngurus baju lebaran, nyetrika, lupa berzikir pagi. Lupa berzikir. Pakai baju yang bagus itu penting. Itu salah satu sunnah Nabi SAW. Tapi zikir pagi dijaga. Dan banyak sebagian orang datang ke tempat sholat nggak bertakbir sama Allah. Harus bertakbir itu. Nabi SAW bertakbir ketika jalan menuju tempat itu. Maksimalkan jamaah sekalian. Jadilah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Mulai besok atau mulai detik ini, setelah Ramadan, sekali lagi baca zikir keluar rumah, zikir masuk rumah, pada saat mau masuk kamar mandi baca zikir, keluar doa dan zikir. Seluruh rangkaian kita berzikir kepada Allah. Para ulama mengatakan, diantaranya Al-Imam As-Sa'di, secara makna beliau katakan bahwa idealnya itu, batas minimum kita berzikir itu kita baca zikir muqayyad dalam 1/24 jam. Itu minimum untuk mendapatkan kualitas tinggi dalam berzikir. Minumnya itu belum ditambah zikir mutlak ya, tapi paling nggak itu tadi, mau makan berzikir, baca bismillah, setelah berzikir lagi, pakai baju berzikir, buka baju berzikir, lalu keluar rumah berzikir, naik kendaraan berzikir, masuk rumah berzikir, kamar mandi berzikir. Tahu kan zikir seharian tuh, itu zikir harian. Ada di sebuah tempat berzikir sama Allah. Lagi perjalanan, lagi safar, tanjakan berzikir, bertakbir, turunan berzikir, tasbih. Idealnya kita tuh lulus dari Ramadan tuh seperti itu. Dan bukan hanya zikir lisan, tapi hayati. Betapa banyak kita bertakbir tapi nggak menghayati takbir. Buktinya tanggal 1 Syawal maksiat. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, takbirkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gak ada yang lebih besar dari Allah Jalla wa'ala, termasuk kita. Maka hawa nafsu kita kecil. Hawa nafsu kita yang pengen pamer, hawa nafsu kita yang pengen ria, hawa nafsu kita yang pengen memperlihatkan kecantikan kita, membuka aurat kita, hawa nafsu kita yang ingin bebas sebebas-bebasnya, yang ingin mubazir, yang ingin balas dendam, semuanya kecil. Semuanya kecil. Yang terbesar adalah Rabbul Alamin. Maka semua harus nurut sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan jamaah yang Allah muliakan, maka perbanyaklah berzikir kepada Allah. Lalu yang terakhir, nasihat dari salah satu ulama besar, Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah ta'ala, yang disampaikan hari ini, untuk hari ini nasihat. Kata beliau, "Lau lam yabqa min Ramadan illa sa'atan." Atau "Lau lam yabqa min Ramadan illa sa'atun faj'alha amala." Kalau tidak ada waktu yang tersisa dari Ramadan kecuali sesaat saja, kecuali 1 menit, maka jadikanlah 1 menit itu amal soleh.
Kalau nggak ada waktu yang tersisa di Ramadan, kecuali 1 menit, gunakan untuk beramal soleh. Lalu beliau juga menyampaikan, detik-detik menjelang berakhirnya Ramadan yang Anda jalani, kalau Anda bisa isi dengan amal soleh, isi dengan amal soleh, walaupun cuma sekali. Apa kata? Fa inna ahlal kubur la yaqdir ahaduhum ala harfin yaziduhu fi hasanatihi godan satakunu mithlahu. Karena penghuni kubur itu nggak bisa balik ke dunia untuk membaca 1 huruf saja dalam Al-Quran, nggak bisa. Dan esok Anda akan seperti mereka. Allah. Sekarang jam berapa? Kurang lebih 9 menit lagi. 9 menit menjelang berakhirnya Ramadan. Bukan menjelang sebatas maghrib ya. Menjelang berakhirnya Ramadan. 9 menit. Atau mungkin pas kita tutup ini mungkin pas di menit ke-7 atau ke-6. Mungkin kita setelah kajian hanya punya 5 menit. 5 menit itu sangat berarti bagi ahli kubur, kata para ulama. 5 menit itu sangat berarti bagi orang yang menjadi penghuni kubur detik ini. Dan mereka ingin dapat 5 menit, nggak bisa. Dan suatu hari nanti kita akan seperti mereka. Maka di menit-menit terakhir, yang bisa baca 1 huruf dalam Al-Quran, baca 1 huruf. Yang bisa istighfar, yang bisa salawat. Yang bisa transfer sekarang. Kita belum sedekah, belum infak, transfer sekarang. Masih ada waktu 5 menit. Yang bisa berbuat baik. Yang bisa ngasih. Yang bisa takarrub. Yang bisa doa. Yang bisa mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Karena 1 amalan itu diinginkan oleh para ahli kubur. Dan mereka nggak bisa dapatkan itu. Ini yang bisa disampaikan. Kita punya 8 menit lagi. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan ini perpisahan kita dengan Ramadan. Dan terakhir kata Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Wada'u Ramadan, mengetuk hati orang-orang beriman, kata beliau, kemana rasa sedih? Kemana duka? Kemana rasa pilu ketika Ramadan berpisah dengan diri Anda? Rasa duka karena iman, rasa pilu karena iman, walaupun kita harus kombinasikan dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana surat Al-Baqarah 185. Semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Oke, sekarang 7 menit. Apa yang kita bisa lakukan 7 menit, lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.